KPU yang harusnya dalam amanah konstitusi harus mandiri, kemudian tidak bisa diintervensi oleh lembaga manapun, dan dia juga harus profesional. Nah, dengan kondisi seperti saat ini, saya kok prihatin, gitu ya. Karena ketidakpercayaan publik, ketidakpercayaan peserta pemilu kepada penyelenggara pemilu ini menjadi masalah, gitu loh. Apapun yang dikerjakan oleh penyelenggara pemilu jadi salah saja, legitimasi ini dipersoalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Channel yang terus-menerus ingin menjaga kewarasan. Dan alhamdulillah, saya nggak tahu yang hadir kali ini narasumbernya udah waras atau masih sakit. Saya nggak tahu, masih kita cek. Tapi dia adalah sahabat saya, Ilham Saputra. Assalamualaikum, Mas. Yes, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada bintang film juga yang namanya botak-botak juga yang namanya Saputra. Atau ada hubungannya dengan lu? Siapa tuh? Ozi. Oh iya. Waduh, sama-sama orang Aceh. Oh, sama orang Aceh. Iya. Cuman dia kan pakai ini nih, pakai eyeshadow, pakai beda gaya. Nggak lalu bintang film memang harus begitu. Iya. Sehat dong? Sehat, alhamdulillah, Mas. Waras bukan sehat. Waras. Insya Allah waras. Ini nih Ilham ini adalah mantan ketua KPU. Tapi saya nggak begitu suka ngomong mantan. Walaupun ada mantan yang terindah. Ketua KPU periode berapa ya? Iya, saya sebetulnya kan anggota KPU periode 2017-2022. 2017-2022. Di tengah itu Pak Arief Budiman berdasarkan putusan DKPP dipecat dari ketua. Kemudian pleno lah teman-teman di KPU RI memilih saya selama setahun. 2021-2022 saya menjabat sebagai ketua KPU RI. 2021-2022. Iya. Jadi pada saat itu ketua KPU yang sekarang ini masih anak buah lo ya, jadi anggota. Ya, kita bukan anak buah, kita sistemnya kolektif kolegial. Oh enggak, tapi enggak disebutkan di undang-undang kolektif kolegial. Ada di undang-undang kolektif kolegial. Jadi enggak ada leader sesungguhnya. Sebetulnya kan ketua KPU itu administratif dan ya tanggung jawabnya lebih besar tentu saja, Mas. Tapi dia dipilih oleh anggota. Beda sama KPK waktu Mas Bambang misalnya. Dipilih. Di undang-undang disebutkan pemilihan ketua KPU itu dipilih berdasarkan rapat pleno anggota. Satu-satunya lembaga negara yang dipilihkan oleh DPR itu KPK. Oh iya ya. Iya. Tapi Komnas HAM kemarin juga dipilih DPR yang periode ini. Yang periode ini ya. Tapi Hakim MK, Hakim MA, Ombudsman, Komisi Yudisial tidak, termasuk KPU tidak. Sayang banget DPR sama KPK. Jadi urusan orang KPPS dan anggota KPPS meninggal cukup banyak tuh dalam periode lo ya? Iya, di masa periode kami. Betul. Terus? Lo masih bisa senyum-senyum lo begitu banyak orang? Iya, bukan soal senyum-senyum ini. Ini kan sebetulnya bisa dipertanggungjawabkan secara saintifik ya. Karena setelah kejadian itu kami meminta kepada beberapa kampus termasuk UI dan UGM untuk melakukan riset terhadap apa yang terjadi, apa yang menjadi penyebab meninggalnya. Berapa jumlahnya? 800-an kurang lebih ya. Dan coba cek dan kurang lebih 800-an, dan juga kita ngecek apa sih persoalannya gitu kan. Nah, itu dilakukan riset oleh UGM dan UI dan beberapa kampus lain. Itu adalah penyebabnya kelelahan. Kenapa kelelahan? Pertama, ini adalah berdasarkan Undang-Undang 7 2017, kita pertama kali menyelenggarakan pemilu presiden dan pemilihan legislatif. Barengan. Nah, itu 2019 itu. Ya, belum lagi kemudian fragmentasi politik yang begitu luar biasa. Tekanan kepada teman-teman di bawah juga begitu luar biasa. Jadi memang meninggalnya itu tidak hanya karena sakit, tetapi juga mungkin kelelahan dan juga kecelakaan lalu lintas. Nah, itu apa sih yang kecelakaan? Nah, itu muncul 800-an kecelakaan. Enggak kan saya bilang itu tadi. Salah satu penyebab. Ya, tadi kelelahan, kemudian ada penyakit bawaan, komorbid, dan akhirnya kemudian pada masa pilkada kemarin kami turunkan atau kami naikkan atau turunkan ya masa usia persyaratan usia. Nah, kalau dulu sebelumnya kan nggak ada persyaratan usia, ada malah minimal, gitu kan. Akhirnya kita turunkan menjadi 45 tahun ketika pilkada kemarin. Dan alhamdulillah pilkada 2020 itu bisa kita jauh betul-betul kita tekan ya. Karena gini Mas Bambang, setiap pemilu kita itu makan korban. Ya. 2014 itu ada 140 orang kira-kira yang meninggal dunia.
Tapi itu nggak terlalu heboh ya, 140. Nah itu yang saya mau tekankan itu gitu ya. Artinya kita tidak tanpa bermaksud untuk kemudian mengatakan bahwa nyawa itu murah, tidak bermaksud seperti itu Mas Bambang ya. Tetapi kalaupun kita hitung dari jumlah total anggota KPPS itu 0,0 sekian. Kita punya 2 juta sekian petugas KPPS. Jumlahnya 894 ya, petugas KPPS. Ya, itu jadi dia. Tahun 2014 140-an. 140-an. Ya. Tahun 2019 894-an. Ya, betul. 2024 kira-kira berapa ya? Nah, wallahualam semoga tidak ada ya. Sekali lagi nih, kita bisa antisipasi dengan cara-cara mudah, cara-cara simpel. Karena gini Mas Bambang. Bayangkan kemudian kita pertama matematika pemilu dulu, ya kan? Di situ mereka harus menghitung berapa surat suara terlebih dahulu. Oke. Jadi surat suara plus 2% DPT. Mereka hitung di awal. Dihitung, kemudian nanti ketika selesai mereka menghitung kembali. Apakah matching apa enggak? Ada surat suara yang tidak digunakan. Ada surat suara yang rusak. Ada surat suara yang sah. Ada surat suara yang tidak sah. Itu semua dihitung dan harus matching. Ya. Berapa jumlah DPT? Berapa jumlah DPT? Hadir, gitu betul, kan? berapa yang hadir? Berapa yang dipakai? Berapa yang digunakan, gitu kan? Yang digunakan itu pun juga nanti dilihat yang sah, yang tidak sah mana, yang tidak digunakan mana, gitu. Belum lagi yang rusak. Ya kan harus dibedakan antara yang sah. Ada yang rusak dan ada yang dirusak. Ya itu wallahualam. Saya tidak pernah menemukan di masa pemilu reformasi, saya nggak tahu, saya tidak menemukan itu ya. Nah jadi seperti itu Mas Bambang. Jadi memang ada persoalan kesulitan mereka untuk melakukan proses rekapitulasi dengan mengisi formulir C1 ya, yang kita bagikan kepada menurut undang-undang kepada saksi dan kepada petugas TPS, panwas TPS, petugas TPS ya, pengawas TPS. Nah itu kalau kemudian saksinya datang banyak, itu kan mereka harus memberikan kepada masing-masing saksi. Nah itu harus kemudian menyalin ulang, ya menyalin ulang. Belum lagi kemudian tekanan dari misalnya dari partai politik, dari tim pemenangan presiden misalnya. Emang ada? Ya pasti tekanan-tekanan di TPS itu pasti ada lah untuk mempercepat dan sebagainya. Ada apa banyak? Ya ada lah, pasti ada lah. Sekarang seperti itu pasti ada. Di beberapa daerah itu terjadi. Jadi tekanan dari partai politik, dari gitu ya? dari saksinya atau dari tim kampanye dan sebagainya. Ya. Dan beberapa tempat misalnya saja juga ada orang yang kemudian kan berdasarkan peraturan undang-undangan bersama PKPU yang dihitung pertama adalah presiden, okay. DPR RI, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Tetapi karena memang orang-orang yang di DPRD kabupaten kota itu bertempat tinggal tidak jauh dari TPS, dia mendesak kemudian petugas kami untuk DPD-nya dulu. DPRD kabupaten kota terlebih dahulu dong. Karena kan mereka dekat, akses mereka dekat ya. Nah, jadi itu yang kemudian merubah lagi aturan, kemudian juga ada kesepakatan. Padahal kalau aturan sudah ada nggak boleh ada kesepakatan lain gitu kan. Nah itu yang terjadi. Jadi memang 2019 ini selain pertama kali Pilpres dan Pileg disatukan, juga ada fragmentasi politik yang memperpengaruhi pada tekanan kepada petugas TPS kita. Oke. Nah, ya. Sebentar dulu ya. Teman-teman, saya akan cerita nanti baru saja ada putusan terhadap ketua KPU dan anggota KPU lainnya, sanksi peringatan keras terakhir, terutama ketua KPU. Tapi itu akan kita diskusikan pasca Ilham menjelaskan apa yang tadi dia ingin kemukakan. Yeah. Jadi kalau balik lagi ke situ, pertama isu kesehatan itu bukan karena orang ini tidak sehat saja, tapi karena keletihan. Ya kan? Terus kalau itu ada tekanan. Terus kedua itu ada kompleksitas dalam cara betul sekali. Itu. Betul. Tapi pertanyaan gue gini, kok lu minta UI, minta UGM untuk neliti? Yeah. Kalau ada orang mati, itu harusnya minta visum ke penegak hukum. Oh iya, itu kan kalau visum itu kan ya beberapa bahkan mungkin ada juga visumnya ya. Tapi saya tidak tahu detail terkait dengan itu. Tetapi kemudian kita kan kembali menyerahkan kepada keluarga Mas. Kalau soal visum atau tidak. Ya kan? Bisa di visum atau tidak kan ada izin dari keluarga. Misalnya seperti itu. Ya. Nah jadi kalaupun ada yang di visum hasilnya juga mungkin keletihan gitu ya. Kecapean. Kagak ada yang di visum. Begitu banyak orang. Karena dokter bilang gini. Itu dalam waktu yang singkat ada begitu banyak orang. Dan kemudian kalau cuma keletihan. Kalau ada yang komorbid oke lah. Kemudian dia mengatakan gini. Dokter nih ngomong sama gue. Yang melahirkan tadi ya.
emak-emak tuh jauh lebih letih ketika melahirkan. Ya oke-oke aja gitu loh. Tapi kan penanganannya cepat kalau orang melahirkan, Mas. Ini kan kadang maksud lo iya. KPU di daerah itu tidak begitu care dengan kondisi kesehatan sehingga tidak cepat. Tidak hanya KPU di daerah sebetulnya, kan juga banyak TPS-TPS yang memang jauh dari pusat kesehatan. Dan itu kan terjadi bukan ketika di TPS kebanyakan. Ketika selesai. Itu diantisipasi nggak sih? Diantisipasi bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Tetapi memang mungkin persoalan infrastruktur yang belum banyak. Ya kita bahkan kita sempat kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk menyiapkan ambulan di beberapa tempat misalnya saja. Sejauh ini untuk ke depan supaya 2024 tidak lagi terjadi killing field di dalam proses pemilu apa tuh? Bahasanya killing field ngeri amat. Bos, 894 bos lu mau ngomong apa bos? Bukan killing field kan. Kalau killing field kan ada pembunuhan gitu kan. Ini kan enggak, ini kan karena pekerjaan yang mereka lakukan yaitu berat gitu ya. Nah kemarin kita di Pilkada 2020 kita udah antisipasi. Pertama kita menurunkan umur usia maksimal 45 tahun. Walaupun maksimal 45 tahun. Iya, walaupun itu banyak komplain juga. Ya, banyak komplain juga dari masyarakat yang merasa bahwa ini diskriminasi. Di beberapa daerah juga kesulitan untuk mendapatkan petugas yang masih muda seperti itu gitu kan. Kemudian kedua kami berkoordinasi lagi dengan Kementerian Kesehatan untuk mengecek kesehatan mereka. Oke, jadi nurunin usia itu udah ada pengalamannya di KPU? Pengalaman. Oh iya. Termasuk nurunin usia wakil presiden tuh ya? Wah itu saya nggak tahu. itu nggak masuk dalam pekerjaan saya. Itu bukan KPU tuh. Bukan KPU itu, bukan KPU. Jadi itu salah satu antisipasi seperti itu. Dan sehingga alhamdulillah ya walaupun memang pekerjaan pilkada jauh lebih mudah dibandingkan dengan penghitungan pilpres dan pileg yang disatukan. Nah itu saya sempat juga mengatakan kepada majalah waktu itu, kepada Tempo, saya diwawancara khusus. Saya kira cukup sudah pemilihan model seperti ini. Kita kembalikan lagi aja seperti yang 2014. Jadi lu termasuk yang nggak setuju pemilihan serentak ini? Oh iya, serentak untuk presiden dan pileg ya, dan pileg gitu kan. Belum lagi kemudian di undang-undangnya juga disebutkan bahwa menggunakan presidential threshold pemilu sebelumnya, kan begitu Mas. Nah, ini kan agak aneh gitu ya. Sebelumnya tapi kemudian nggak sungguh-sungguh sebelumnya. Ya, sungguh-sungguh artinya gini, kalau Prabowo atau kemudian calon presiden sekarang nih Anies dan Ganjar, dia menggunakan hasil pemilu 2019 gitu loh. Beda dengan 2014, 2009, 2004. Ya, ini yang dicalon oleh masyarakat sipil kan. Iya, ya itu kan dulu votingnya ketat Mas. Ya itu terakhir ketika undang-undang pemilu mau disahkan. Tapi yang sekarang ini bentuk antisipasinya apa sih? Selain usia diturunkan itu kan pada periode loh yang sekarang ini. Kami ketika Pilkada 2020 menggunakan sistem informasi rekapitulasi. Ya. Caranya bagaimana? Jadi mereka tidak perlu lagi menyalin C1 yang kemudian kita serahkan kepada para saksi dan petugas pengawas di TPS yang dari Bawaslu gitu kan. Jadi kita hanya memfoto dengan sistem yang ada, foto Android atau apapun. Kita foto C-Plano. C1 Plano. C-Plano, bukan C1 Plano. C-Plano yang ada isinya juga sama, angka-angka, hasil perolehan suara dan juga suara yang dipergunakan dan sebagainya itu ada di situ, difoto, kemudian nanti bisa diunggah dengan menggunakan barcode. Jadi gitu, jadi semua boleh memfoto. Cek nanti dibawa ke rekapitulasi di kecamatan. Jadi tidak lagi ribet untuk menghitung, salah penghitungan dan sebagainya. Oke, jadi itu untuk mengantisipasi proses yang melelahkan. Salah satunya selain untuk kemudian juga transparansi tentu saja. Dan bisa dicek di tahun 2020 Pilkada ketika masuk ke Mahkamah Konstitusi tidak kita temukan tuh C1 yang berbeda-beda satu sama lain. 2021 untuk apa? 2020 Pilkada. Oh Pilkada. Ini Pilkada ya, bukan Pilpres ya? Bukan. Kalau Pilpres 2009 banyak tuh Ham yang. Iya kan Mas tahu juga. Jadi KPU sekarang saya dengar itu juga menggunakan Sirekap untuk semua level pemilu. Nah semoga saja itu membantu. Walaupun sekali lagi itu hanya sebagai alat bantu. Itu potensi kecurangannya ada nggak sih kalau di situ? Saya sih justru kemudian melihat bahwa itu lebih bisa meminimalisir kecurangan. Ya karena di foto langsung itu murni apa yang baru saja ditulis. Kemudian bisa di-share ke semua orang.
Kalau tuh ada kecurangan artinya bisa ke situ. Ada perubahan yang foto itu harus disesuaikan dengan yang di kertas suara. Betul. Jadi artinya ada lebih rumit ya kecurangannya. Jadi ada acuan orang ketika kemudian membandingkan formulir yang hasil yang berbeda. Lebih rumit untuk dicurangi, tapi bukan tidak mungkin dicurangi. Ya sama kayak sistem teknologi dimanapun berada lah, pasti ada track tertentu yang bisa ditembus. Yes. Gue mau balik sekarang nih. Ketua KPU, ketuanya anak buah kamu dulu. Bukan anak buah. Kolega. Kolega. Itu sebenarnya Pak Hasim itu kemarin tuh dinyatakan bersalah dalam menerima registrasinya wakil presiden, dan dia kemudian dijatuhi sanksi peringatan keras terakhir. Klarifikasi dulu Mas, tidak ada pendaftaran khusus wakil presiden. Dia kalau pendaftaran langsung paket Prabowo Gibran mungkin ya. Maksudnya itulah. Gue yang salah loh. Gue tarik lagi. Jadi pendaftaran presiden dan calon presiden. Wakil presiden ya. Dan karena waktu didaftarkan itu putusan MK itu belum diubah menjadi peraturan KPU. Betul. Jadi PKPU yang digunakan untuk menerima Gibran itu masih PKPU lama. PKPU lama. Nah yang jadi soal adalah kemudian PKPU lama itu belum mengakomodir usia yang 35 tahun. Sesuai dengan putusan MK. Iya, dan pernah menjadi wali kota atau gubernur. Itu masalahnya. Nah poinnya sebenarnya pertanyaannya adalah pada saat di DKPP terakhir ini, kemarin putusannya baru dinyatakan Ketua KPU Hasyim Asyari bersalah. Begitupun 6 anggota KPU lainnya. Untuk Ketua KPU, khusus Ketua KPU itu dijatuhkan sanksi peringatan keras terakhir. Sementara Pak Hasyim ini tahun 2023 ada perkara nomor 35 dan 39 itu juga dinyatakan peringatan keras terakhir. Diberikan sanksi peringatan keras terakhir kepada teradu. Jadi udah terakhir tapi nggak terakhir gitu loh. Iya. Maksudnya apa? Saya kurang ngerti juga ya bahwa kemudian ada sanksi peringatan keras, peringatan terakhir dan sebagainya. Sebetulnya itu tidak ada di undang-undang, tapi itu dalam peraturan DKPP. Oke. Walaupun kemudian itu digunakan oleh DKPP gitu. Di masa saya juga itu digunakan. Nah terkait dengan ini saya tidak mengerti. Padahal di tahun 2023 sudah ada peringatan keras terakhir. Sekarang peringatan keras terakhir lagi. Apakah kemudian DKPP mengklasifikasi terkait dengan pengaduan? Ini pengaduan ini soal susila, ini pengaduan soal profesionalitas. Nah itu saya nggak tahu juga ya. Apakah bisa dibuat seperti itu? Nah saya tidak mengerti juga apakah kemudian ada pertimbangan lain diberikan peringatan keras terakhir lagi. Nah apakah itu ada di peraturan DKPP? Itu juga harus kita cek Mas. Gitu lah. Kalau bagi gue sih kalau udah peringatan keras terakhir namanya sanksi itu nggak ada klasifikasi sanksi. Ya itu dia makanya itu kan bacaan, maksud saya apakah dengan itu mereka kemudian mempertimbangkan putusan tadi gitu loh. Kalau gue mengatakan bahwa DKPP sebagai lembaga yang memeriksa etik ini melakukan pelanggaran etik, gimana tuh? Nah ini ada pengalaman Mas, ketika tahun 2020 ya 2020 2019 ketika Ibu Evi dipecat oleh Ibu Evi itu anggota KPU periode saya. Kolega saya. Ketika itu Bu Evi dianggap melakukan kesalahan dalam proses, saya agak lupa ya apakah rekrutmen, ya lupa itu di situ. Nah Bu Evi dipecat kemudian Bu Evi melakukan gugatan ya kepada Petun dan dikabulkan, dan Presiden memproses, mengabulkan dan menerima dan menjalankan putusan Petun tadi, dan Bu Evi kembali menjadi anggota KPU. Ya, nah jadi maksud saya gini, peringatan, tadi pertanyaannya Mas, sorry. Pertanyaannya kenapa ada 2 peringatan terakhir, peringatan keras terakhir? Iya. Nah jadi itu di masa kami juga ada, ya tapi tidak pernah 2 kali, gitu loh. Tidak pernah 2 kali. Oh pertanyaan terakhir tadi soal etik, soal etik. Kalau anggota KPP-nya melakukan pelanggaran etik. Nah itu pernah kami ajukan juga terkait dengan pelanggaran etik yang dilakukan oleh anggota DKPP. Saya lupa dulu kasusnya soal apa. Kami laporkan tidak diproses-proses. Oleh DKPP? Oleh DKPP. Beda dengan misalnya saja ketika MK langsung proses, ada MK. Dia membentuk Majelis Kehormatan MK. Mahkamah Konstitusi. Tetapi DKPP itu sampai terakhir ketika di zaman itu ya, di zaman Prof Muhammad, itu kami laporkan tidak ada pembentukan Dewan Kehormatan lagi.
atau apapun namanya lah, majelis kehormatan apapun untuk kemudian memproses aduan tadi. At least kalau ada aduan harusnya diproses, gitu kan? Ini sama sekali tidak diproses. Oke, tapi secara prosedur ada aturan yang mengatur. Nah itu saya kurang tahu apakah ada di peraturan DKPP atau tidak. Tapi di undang-undang tidak ada. Berarti DKPP belum bisa dipercaya banget itu, Bos. Ya itu mungkin settingan undang-undang adalah dia seperti full power body gitu ya. Yang kemudian diharapkan di situ orang-orangnya ya orang-orang yang baik benar gitu ya. Tidak mungkin melakukan kesalahan dan sebagainya gitu. Emang yang ngangkat mereka siapa? DPR. Enggak, di KPP. KPP ada dari pemerintah, dari DPR. Oh ada dua, dari pemerintah, dari DPR. Betul. Jadi yang memilih mereka sendiri. Pemerintah juga milih mereka sendiri. Iya, betul. Pantes aja. Ya itu undang-undangnya seperti itu, Mas. Iya. Jadi kalau dalam tafsir saya sih sobat, 2 kali ketua DKPP atau DKPP memberikan peringatan atau menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Pak Hasyim Asy'ari, itu menurut saya sih pelanggaran etik tuh. Iya memang sudah pelanggaran etik. Iya. Memang sudah pelanggaran etik. Dan kan? Seharusnya pelanggaran etik kan ada 3 tuh, Bos. 1, mekanisme internal harusnya dipakai. Iya. 2, dalam mekanisme internal itu kalau sudah menyangkut unsur-unsur penting di dalam DKPP itu, maka harus ada dari luar. Betul. Harus ada dari luar untuk masuk. 3, civil disobedience. DKPP memang tak pantas dipercaya. Jadi ada 3 itu. Iya. Ya itu bikin bisa dilakukan ya. Tapi kalau kita mengacu ke undang-undang pemilu memang tidak ada mekanisme itu. Iya. Ya bisa saja aturan itu memang brengsek kan. Saya no comment kalau soal aturan brengsek. Tapi ngomong-ngomong, Ilham tuh pernah kena DKPP juga gak sih? Pernah. Jadi beberapa kasus kita pernah ditegur ya, diperingatkan saja, diperingatkan keras. Saya pernah dipecat dari divisi, ini juga agak aneh sebetulnya. Ya, dipecat dari divisi. Pertama kasus saya adalah soal PAW salah satu anggota DPR dari partai politik tertentu. Ya. Jadi inisialnya apa partainya? Inisial aja. PH. Oke. Jadi mereka ada satu orang itu yang mau PAW, gitu, ada yang meninggal gitu ya. Harusnya bukan dia yang akan PAW. Ada satu lagi ibu-ibu yang sedang dalam kasus hukum. Gitu ya. Nah, kami diajukan dulu, saya divisi teknis. Yang mengampu soal-soal PAW itu kami. Diajukan permohonan PAW, saya bilang, saya buat surat itu gitu ya, bahwa yang bersangkutan sedang melakukan gugatan hukum. Ya, kenapa bukan dia yang kemudian dilakukan PAW gitu kan? Itu dalam peraturan KPU dan undang-undang itu diberitahukan kepada DPR bahwa yang bersangkutan sedang melakukan perlawanan hukum. Ya, apapun bahasanya lah gitu ya, perlawanan hukum, sehingga tidak boleh kemudian kita melakukan PAW. Nah, kebetulan saat itu sudah hampir selesai masa jabatan periode 2014-2019. Jadi ada di undang-undang saya lupa namanya itu ya. Undang-undang yang dulu namanya adalah tentang masa jabatan, kemudian soal kelengkapan DPR gitu ya. Itu ada dikatakan 6 bulan sebelum masa jabatan berakhir itu nggak boleh lagi ada PAW. Ada aturan itu. Ada aturan itu. Sehingga kemudian saya digugat karena mereka dia sudah melewati 6 bulan ya tidak bisa kita gunakan. Nah di situ saya dituduh untuk kemudian tidak membimbing anak buah saya, menerima mereka, kemudian memberikan selamat ulang tahun dan sebagainya. Padahal saya udah larang seluruh staf saya dan staf saya mengaku tidak pernah mau diajak jalan oleh orang itu. Padahal kan kalau kita lihat dari proses hukumnya, harusnya orang itu dong yang dipertanyakan kenapa berani ngajak-ngajak gitu loh. Saya tidak pernah mau ketemu yang di luar. Berani ngajak tapi lo nggak terajak. Enggak. Kalau terajak kan berani ngajak berarti sama-sama tuh. Enggak. Saya di kantor, saya terima mereka pasti di kantor. Urusan kayak gitu saya harus terima di kantor. Ya, jadi sama sekali saya tidak terima. Akhirnya kemudian saya diputuskan dari divisi teknis. Nah, yang lucunya adalah penentuan divisi itu sebetulnya adalah kewenangan pleno KPU, bukan di KPP. Gitu loh. Jadi dari kasus itu lo mau menunjukkan apa, sobat? Ya, saya menunjukkan bahwa saya sudah benar. Tapi kenapa saya dipecat saya tidak mengerti. Kenapa gitu. DKPP seperti itu? Nah, jadi DKPP itu memang putusannya bisa kontroversi juga. Kemudian kasus Bu Evi misalnya. Itu dipecat secara tiba-tiba dalam konteks seleksi misalnya saja. Pak Arief karena kemudian hadir dalam sidang Bu Evi dipecat dari ketua. Bisa dibayangkan itu kan. Jadi
buat saya ini persoalan. Kalau di KPP kemudian menjadi momok yang menakutkan bagi penyelenggara jadi sangat hati-hati dalam bekerja, ini persoalan buat saya. Usulmu untuk rekrutmen DKPP yang baik itu kayak apa? Usul? Tidak perlu lagi ada DKPP. Nggak perlu lagi karena apa? Kalau saya lebih setuju kemudian dibuat seperti ad hoc seperti dulu atau seperti MK. Padahal kan begitu banyak pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara. Ya, itu bisa diatur itu mekanismenya, seperti bisa diatur. Mas, ini mungkin tim ini siapa lagi dari orang luar gitu ya, seperti tahun 2009. Itu kan dari Pak Jimli diajak untuk kemudian menjadi salah satu anggota dari tim ad hoc itu. Tapi kalau tidak ada komite etik tidak mungkin. Ya, tapi kalau bisa ad hoc. Bisa ad hoc atau bisa juga tetap tapi ada dalam lembaga atau Bawaslu. Kemudian atau bisa seperti itu, atau Bawaslu saja untuk ngurusin seperti itu. Atau juga kemudian kewenangannya harus jelas gitu loh. Maksudnya kalau ada persoalan di institusi internal di KPP harus ada mekanisme ini dong. Yes. Etik tadi gitu loh. Saya mau nambah satu isu lagi dalam konteks DKPP. Dalam verifikasi faktual terhadap peserta pemilu sekarang ini kan memang juga ada pengaduan tuh. Iya. Dan dalam pengaduan itu terbukti kan sebenarnya. Sebetulnya kalau dari saksi-saksi terbukti ya, dari saksi-saksi yang terbuka, kemudian ada perintah dari KPU RI dan sebagainya, ya harusnya terbukti. Tetapi kemudian yang Ilham ikut dalam proses itu, mengikuti. Mengikuti iya, tetapi tidak terlibat di dalamnya. Tidak terlibat ya. Dalam proses mengikuti itu terbukti terjadi pelanggaran etik. Iya, berdasarkan bukti-bukti ya. Iya, berdasarkan bukti-bukti yang sudah diperiksa di DKPP. Yang kemudian yang diputuskan bersalah adalah justru teman-teman dari KPU Kabupaten Kota dan Sekretariatan. Yes. Padahal ada perintah-perintah langsung kan. Ya, perintahnya kan terbukti itu kan rekamannya ada, Mas. Sempat tertutup juga sebetulnya proses persidangan di DKPP. Ilham tahu nggak dari 38 bukti yang diajukan hanya 2 yang diperiksa. Dan itu pun tertutup. Itu saya nggak mengikuti detail betul itu. Dan dari situ kemudian kalau teman-teman dari pengadu dan sudah dibuktikan di pengadilan, memang ada tindakan berupa perintah dari KPU terhadap KPU di daerah. Iya betul. Ya itu ada memang. Berdasarkan cerita teman-teman juga begitu. Teman-teman KPU di masa saya kan ada yang sebagian masih menjabat ketika mereka mendapatkan kasus itu. Kalau lo mau ditanya seberapa besar kepercayaanmu pada lembaga ini, padahal sudah mengalami beberapa kali masalah itu? Iya, saya nih gimana ya? Biar bagaimanapun KPU ini saya besar di KPU ya, artinya besar dalam artian. Enggak, lo besar di Setro. Iya. Ada Setro 5 tahun di KPU, 10 tahun Mas. Oh 10 tahun. Saya KPU Aceh 2008-2013. Kemudian saya KPU RI 2017-2020. KPU Aceh waktu KIP di sana rusuh nggak? Saya pertama kali partai lokal berkontestasi dalam pertanyaan gue rusuh nggak pada saat itu? Ya biasa di Aceh mah. Iya, kan transisi dari apa? Kalau yang di KPU ini kan udah bukan transisi dong. Iya. Bukan, maksudnya di Aceh itu kan transisi dari perang back to election. Jadi akhirnya biasa aja. Dan itu membuat saya lebih gagah sebenarnya. Tapi di sini harusnya nggak boleh rusuh. Harusnya rusuh. Nah, saya justru gitu, artinya KPU yang harusnya dalam amanah konstitusi harus mandiri, kemudian tidak bisa diintervensi oleh lembaga manapun, dan dia juga harus profesional. Nah, dengan kondisi seperti saat ini, saya kok prihatin. Gitu ya, karena ketidakpercayaan publik, ketidakpercayaan peserta pemilu kepada penyelenggara pemilu ini menjadi masalah, gitu loh. Apapun yang dikerjakan oleh penyelenggara pemilu jadi salah saja, legitimasi ini dipersoalkan, seperti itu. Kalau kamu ini personal, melihat ada 2 kali sanksi peringatan keras terakhir kepada ketua KPU, kalau kamu dihadapkan pada situasi itu, pendapat profesionalmu apa? Iya, kalau saya kemudian saya sebagai anggota dari KPU yang ada sekarang, saya meminta untuk kita pleno, gitu ya. Kemudian duduk bersama, kita diskusikan jika diperlukan ganti ketua, gitu loh. Karena masih ambigu loh jika diperlukan. Udah jelas sanksinya ketua. Loh, ini kan gini Mas, memakzulkan ketua itu berdasarkan pleno. Iya, tapi kan itu peringatan keras 2 kali. Ya, iya, kan sekarang kemudian juga ada voting. Kalau saya berikan, mas tanya saya pribadi, ya, saya pribadi saya akan sampaikan ketua untuk turun. Kan yang untuk dilindungi adalah lembaga, bukan orang per orang. Nah, harusnya seperti itu. Tapi kalau anggotanya pemahaman tidak seperti itu,
bahwa kemudian apa yang dilakukan ketua adalah benar, harus dibela. Orang melanggarnya bersama-sama. Nah ya itu jadi berbeda. Kalau saya ditanyakan, saya akan duduk bersama bareng-bareng, ya diperlukan pergantian ketua. Gitu. Untuk ada isu satu lagi yang menarik menurut gua. Belum lama ini, di tahun ini juga sobat. 204 juta. Oh bukan tahun lalu ya. 204 juta DPT bocor. Ada di dark web market gitu. Dan sebenarnya isunya itu sederhana kalau mau diselesaikan, yaitu audit sistem IT. Iya, betul. Apakah ada firewall-nya di situ? Betul. Sehingga kemudian apakah masih ada backdoor sehingga orang bisa masuk di situ? Betul. Karena kecurigaan itu gede banget tuh. Betul. Kenapa sih KPU nggak mau diaudit sistem IT-nya? Itu saya nggak tahu. Kami mau diaudit. Pada periode dulu mau diaudit? Diaudit periode kami kan Situng kita siap untuk diaudit, gitu kan? Karena kan gini, dulu orang ribut-ribut soal Situng bahwa kemudian banyak kecurangan, banyak kesalahan. Ya, you kan tahu ada kesalahan penulisan oleh KPPS itu dari Situng. Karena kan kita tampilkan dari TPS C1-nya, Mas. Kan semua kita tampilkan seperti itu. Kemudian juga kebocoran itu sempat ada isu kemarin. Ternyata data yang bocor adalah 2014, bukan di data kami. Bukan di periode kalau kami. Yang kemarin nih? Kemarin data sekarang. Data sekarang. Dan sampai sekarang belum ada loh penjelasan dari KPU. Nah itu saya nggak ngerti, Mas. Kenapa bocornya segala macam saya nggak ngerti. Harusnya kemudian betul kata Mas ada firewall, kemudian berkoordinasi dengan BSSN, ya, untuk kemudian menjaga. Dan itu di zaman saya menjelang akhir, kami sudah bekerja sama dengan BSSN untuk kemudian membuat MOU untuk menjaga data-data yang kita punya. Dan lo tahu nggak, sebagian orang BSN mengatakan nggak mungkin dilakukan karena kemudian ada banyak hambatan di situ. Lo yang bikin MOU, emang terjadi audit oleh BSSN? Ya terjadi. Yang sekarang ini terjadi juga? Nah, itu saya nggak tahu. Yang dulu terjadi. Saya ini Mas, KPU sekarang, KPU periode kami itu nggak pernah diundang lagi ke KPU. Gitu loh. Saya nggak tahu apakah karena memang kesibukan mereka, ini usulan saya kesibukan mereka lah. Kalau zaman saya debat presiden kami undang. Transfer knowledge kita undang gitu ya. Setiap acara-acara KPU yang besar kita undang periode-periode sebelumnya. Saya nggak tahu apakah yang sekarang mungkin karena keterbatasan atau apapun saya nggak ngerti. Tapi usulan saya sekali karena mungkin kesibukan. Iya. Sekarang baca doanya aja berubah menjadi mengheningkan cipta. Lu kebayang kan baca doanya berubah menjadi mengheningkan cipta. Iya. Ini usulmu terhadap sistem IT itu gimana ya, sobat ya? Kan ini sebetulnya gini Mas, ketika kemarin verifikasi partai politik kan juga bisa diaudit sebenarnya kalau benar mereka mengatakan bahwa apa yang kita kerjakan benar. Ya di Sipol itu tinggal dilihat aja di audit, kan yang namanya jejak digital kan nggak susah dihilangkan Mas. Iya kan? Nah sebenarnya bisa begitu kalau mau terbuka nih, kalau mau open. Ya, tapi kenapa sekarang mereka keberatan gitu? Nah itu saya nggak tahu ya, mungkin ada hal tertentu yang nggak bisa dipublish. Padahal yang namanya keterbukaan itu justru bisa membuat kepercayaan publik kepada kita lebih baik kan seperti itu. Nah ini saya tidak tahu juga kenapa apa kebijakan mereka seperti itu, nggak tahu saya. Kalau rahasianya itu di bilik suara. Iya betul. Kalau sistemnya bukan pada tahapan, bukan pada sistem gitu. Sistem silakan saja di 2019 kami tunjukkan di mana server ada yang bilang di Singapura nggak ada tuh, ada di KPU server kami. Gitu loh, nggak ada. Waktu itu malah teman-teman dari kubu 02 gitu ya di masa saya ya, itu minta dibuka, saya buka nih, ini server kami. Nggak ada di Singapura, di Cina nggak ada tuh. Gitu loh. Cuman satu di sini di Indonesia aja. Iya di Indonesia aja. Satu lagi mungkin di Bogor karena pertimbangan jauh aja dan lebih efektif di sana gitu. Gitu Mas. Ini untuk memastikan pemilu ini oke, ada nggak saran dari Ilham? Ya. Supaya kemudian terutama untuk masyarakat ya, apa nih mesti dikerjain? Iya, pertama kalau untuk masyarakat adalah pengawasan kepada penyelenggara pemilu, yuk bareng-bareng kita awasi mereka. Ya, jadi jangan hanya kemudian Anda berpesta memilih saja, tetapi juga jika ada jangan cuma nyoblos. Jangan cuma nyoblos, gitu kan? Ngawasin juga prosesnya dan laporkan jika memang betul ada pelanggaran, kan gitu. Laporin ke Bawaslu, biar Bawaslu itu yang ngurus. Nah Bawaslu juga jangan kemudian masuk angin ketika menangani dugaan pelanggaran tadi. Ya enggak, jangan sampai masuk angin saya bilang kan gitu. Gue tanya apa pernah masuk angin bang? Enggak kan? Masuk angin tinggal dikerok Mas. Nah jadi seperti itu. Jadi masyarakat juga harus betul-betul concern, peduli dengan pemilu ini. Tidak hanya kemudian mencoblos, tidak hanya kemudian melihat siapa calon yang akan dia pilih, tetapi juga jika ada potensi kecurangan, laporkan kepada yang berwenang.
Ilham terlibat nggak di pengawasan? No. Nggak sama sekali nggak terlibat. Ada Mas Hadar dengan Jaga Suara. Ya, ada Mas Hadar juga modelnya kan sama. Netgrid itu juga model sama dia seperti si rekap. Dia memfoto hasil, kemudian kirimkan. Convert ke ya, betul. Nanti bisa Selain mengawasi itu, ini kan orang mencuriganya gini, Han. Kemungkinan besar proses kecurangan itu terjadi ketika pengiriman. Pengiriman apa nih? Suara dari TPS itu kepada desa. Betul. Kepada dari itu desa. Apa advismu supaya tidak terjadi ini dan apa yang mesti dilakukan oleh masyarakat? Sekarang kecamatan. Sekarang ke kecamatan. Nggak ada desa lagi. Jadi petugas PPS membawa kotak suara ke kecamatan. Jadi tempatnya makin jauh kan berarti? Ya, tapi memang itu lebih efektif, Mas. Dalam rekapitulasi. Kalau di desa lagi direkapitulasi lama lagi gitu. Ya. Pertama kan ya kawal. Partai politik, saksi, masyarakat mengawal betul kotak suara itu betul di kecamatan dan akan direkapitulasi. Ya. Jadi perjalanannya betul harus sampai kecamatan. Pertama itu. Kedua dengan IT tadi, si rekap itu sudah benar sebetulnya. Ya, jadi maksudnya apa begini? Gini. Bahaya loh. Simbol-simbol bahaya juga nih. Jadi sudah benar dan tinggal kemudian aplikasinya itu betul-betul diterapkan dengan baik. Gitu ya, jangan sampai kemudian masuk virus lah, masuk ke hacker dan sebagainya. Seperti itu. Itu aja. Itu aja sebetulnya. Kan sebetulnya kan kepedulian masyarakat terhadap tahapan pemilu ini yang menjadi penting. Gitu. Kawal, kemudian lapor ya dan sebagainya. Dulu pengalaman Ilham tuh dalam rekap atau dalam seluruh proses itu kan tadi ente bilang ya ada sih tekanan-tekanan. Apa bentuk tekanan yang paling keras dalam pengalaman Ilham? Yang dilaporkan kepada kami di beberapa tempat terkait dengan rekapitulasi adalah ya itu tadi permohonan dari orang-orang tertentu untuk suaranya digelembungkan misalnya. Nah, dan itu juga kami temukan. Nah, ini yang tidak diekspos pada periode kami. Ada PPK yang kemudian divonis karena melakukan pelanggaran ya, bukan tekanan. Nah, pelanggaran dengan motif uang misalnya. Itu ada. KPU di Jawa Tengah, di kabupaten kota juga ada yang kami tindak dan itu dipecat. Hal seperti itu juga harus diekspos sebetulnya bahwa kemudian ada juga penyelenggara pemilu yang melakukan pelanggaran yang sudah kami tindak tegas. Itu tidak dilaporkan oleh Bawaslu tapi oleh internal sendiri KPU. Bisa dilaporkan Bawaslu. Enggak yang pengalaman tadi? Internal. Ada yang internal. Kami internal waktu itu yang. Jadi bukan oleh Bawaslu. Bukan oleh Bawaslu. Bukan juga oleh DKPP. Bukan. Salah satu kabupaten yang kemudian kami laporkan berdasarkan laporan dari provinsi itu kami laporkan ke DKPP dan itu dipecat. Dan beberapa PPK itu juga ada yang divonis karena terbukti melakukan money politics. Nah ini yang kurang diekspos nih sebetulnya. Jadi tindakan tegas, tindakan hukumnya juga harus tegas gitu. Memang mungkin bagus diekspos ya. Tapi ketika sebagian anggota KPU itu bermasalah dan dia tidak ditindak, bagaimana kemudian? Ya gitu. Ya memang nggak boleh tumpul ya kepada penyelenggara yang paling tinggi pun juga harus tegas. Iya. Oke. Menarik nih KPU nih. Ini kan tahun politik yang luar biasa sekali. Iya. Nah dalam konteks itu sebenarnya independensi menjadi sesuatu banget. Betul. Tapi ketika pemilihan komisioner, lu yakin itu prosesnya independen? Wah, saya no comment, masakan subjektif nanti karena saya ikut ketika itu. Iya, lo kan ikut. Artinya kan lu mengalami, justru pengalaman itu. Iya, artinya saya nggak lolos ke DPRD gitu aja. Enggak maksud gua. Ketika lu aja deh. Ketika lu aja bukan yang lo nggak lolos, lu yang lo lolos. Waktu zaman saya lolos. Oh, saya nggak ada tuh. Nggak ada. Alhamdulillah saya nggak pernah ngasih uang apapun, nggak pernah deal pun saya akan bilang bahwa saya akan jaga suara siapapun. Nah gitu, saya tidak ada dan alhamdulillah saya tidak keluar duit tapi kecuali uang Gojek. Karena kan ada tudingan, ada sinyalemen. Oh ketua KPU itu afiliasinya sama Mr. D. Oh yang ini afiliasinya dengan Mr. X gitu. Yang sekarang? Iya yang sekarang. Yang sekarang ya saya nggak tahu itu mas. Emang yang dulu nggak? Yang dulu sampai saat ini kami ya gini kayak kecenderungan tentu ada. Ya, saya dipilih karena mungkin saya pernah di mana gitu kan. Nah, saya dipilih karena pengalaman saya. Ya. Kemudian lobby politik diperlukan. Ya, ini kita nggak tutup-tutup bila ada lobby politik. Iya, ada lobby politik.
Kemudian juga, tapi alhamdulillah di masa saya itu nggak ada transaksi uang sama sekali. Tidak ada deal-deal untuk memenangkan siapa sama sekali. Nah gitulah. Itu yang saya rasakan ya ketika saya. Nah periode kemarin saya nggak tahu. Katanya ada yang ketemu Timsel dan sebagainya. Saya tidak mau ketemu Timsel karena saya yakin itu adalah soal etik. Bagaimana mungkin kita ketemu Timsel di masa proses seleksi. Baik. Tapi kasus korupsi yang soal PAW itu ada di periode dulu ya? Oh iya. Jadi gini, namanya? Mas Wahyu namanya. Mas Wahyu. Jadi Mas Wahyu ini jadi Mas Wahyu ini seperti menjanjikan gitu ya bahwa kepada seseorang walaupun suara dia itu bukan suara PAW yang seseorang itu maksudnya Harun Masiku. Iya, bisa begitulah ya. Ya, nah itu mencoba untuk mencoba dinaikkan atau di PAW. Itu ada permintaan khusus dari partai. Oh, ada permintaan khusus dari partai. Dan itu terbuka. Kami balas tidak mungkin. Karena secara aturan yang menggantikan jika saudara harus yang di bawahnya. Saudara di bawahnya. Gitu kan. Kalaupun dia dipecat, maka harus di bawahnya, bukan Harun Masiku. 3 kali atau 4 kali saya lupa, itu kita balas dengan pleno yang sama dan Mas Wahyu tidak pernah. Suratnya 3 kali. 3 kali. Orang suratnya juga 3 kali, 3 kali kita balas. Hat-trick dong. Dan itu yang menjadi pertimbangan KPK untuk kemudian tidak bahwa kami semua tidak terlibat. Itu hanya sendiri. Betul. Gitu. Dan Wahyu tidak pernah ngotot di pleno. Jadi maksudnya Mas Wahyu itu juga sebetulnya dia menjanjikan tapi dia tidak ngotot. Tidak ngotot di pleno. Oh memang nggak bisa ya teman-teman, nggak bisa. Nah cukup. Gitu ya? Bukan karena dia main 2 kaki gitu? Nah itu saya tidak tahu. Ya, tetapi yang saya tahu kemudian pengalaman saya pribadi, beliau tidak pernah ngotot. Apa sebenarnya alasannya kok? Ini kan aturan ada, terus didesakkan, terus alasannya apa sebenarnya? Wah itu saya nggak. Dalam surat. Kan suratnya ada. Nggak ada, mereka hanya ingin mengajukan beliau. Kata lu tadi pakai surat. Iya kan gak ada alasan. Dia cuma mau mengajukan beliau gitu. Jadi ngajuin tanpa alasan. Kan seperti itu namanya maksain kan. Kan seperti Mahkamah Agung juga. Maksudnya? Ya itu agar kemudian PKPU kami dirubah, sempat ke Mahkamah Agung juga gitu. Tapi harus pakai alasan kan mestinya kan. Kalau ya itu saya lupa suratnya seperti apa. Yang penting ada permintaan lah. Memang cara yang paling baik untuk menghindar. Tapi sudah lah, itu kan sudah prosesnya sudah berjalan. Tapi ini bukan mengungkit-ungkit, ini untuk belajar supaya kita tidak melakukan kesalahan lagi sebenarnya. Tapi gue salut lah sama Ilham. Dan Mas Wahyu kan sudah selesai divonis, sudah selesai. Aku masih khawatir 3 hal. 1, berapa jumlah orang yang akan mati lagi? Nah ini mari kita. Kalau antisipasinya nggak ketat. Iya, saya setuju itu. Misalnya antisipasi itu bikin SOP-nya aja, harus cuci tangannya, makanan yang dikasihnya kayak gitu ya, terus tingkat kelelahan juga diukur, terus kesehatannya ada dokter-dokter yang disiapkan. Misalnya itu saja. Jadi bukan menuduh itu, cuman kalau itu tidak dilakukan, kita pernah pengalaman, artinya kita melakukan pembiaran. Saya setuju itu. Karena itu kami lakukan ketika pilkada. Bagian kedua, aku belum tanyain banyak, tapi ini juga terjadi di setiap periode pemilihan umum. Itu ada putaran uang yang luar biasa dahsyat. PPATK mengatakan ada 3 itu jenisnya bos. Ada yang dari luar masuk, ada yang dari hasil kejahatan, green financial crime. Wow. Ada juga dari pasar modal bos. Seperti itu. Dan yang ketiga ada dari proyek PSN sekarang bos. 31% itu nilainya sampai 500 M, 500 T. Uang itu menjadi sumber energi untuk itu tuh. Iya. Tapi undang-undang memang harus mengatur memang sumbangan berapa persen segala macam. Tapi kemudian seperti itu mungkin tidak terdeteksi ya. Yes. Tidak terdeteksi. Dan memang sistem mengenai pendanaan pengaturan dana kampanyenya juga lemah. Lemah, betul. Jadi KPU hanya melakukan proses audit, internal audit kepada mereka yang kita kemudian bayar auditor tadi. Untuk memastikan bahwa benar itu segitu jumlahnya gitu-gitu aja. Misalnya gini nih, yang sekarang ini ya, lagi dihitung sama teman-teman, mudah-mudahan lagi jalan. Orang bikin banner se-Indonesia, tapi begitu luar biasa. Tapi begitu dana kampanye flat. Iya, segitu-segitu aja. Iya. Gue bilang ini ajaib nih. Ini dana kampanye hanya sebagai syarat untuk kemudian melaporkan kepada KPU udah cukup. Iya. Jadi dengan begitu dana kampanye sebagai indikator untuk menjelaskan integritas itu nggak tercapai banget. Nah, itu dia. Itu yang poin. Itu perlu kita perbaiki. Ya. Terus yang ketiga yang juga sangat menarik sebenarnya hari ini
kita kayaknya pemantau tuh nggak begitu banyak ya, atau cukup banyak ya. Dulu kan pertama kali gue inget tuh waktu zaman kita itu luar biasa itu kan. Itu banyak donor Mas. Yes. Oh gitu. Iya. Sekarang donor tidak lagi main di isu demokrasi. Indonesia dianggap sudah jauh lebih demokratis gitu ya. Sekarang isunya saya kira korupsi dan lingkungan hidup seperti itu. Iya. Indonesia lebih demokratis, tapi korupsi merajalela. Nah itu dia. Dan sekarang hari ini demokrasi sedang dikorupsi. Nah itu. Teman-teman, inilah obrolan kewarasan. Ilham Saputra, penjaga kewarasannya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.